Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di antara hukum daripada sifat yang sudah disebutkan bahwa sifat itu adalah yang lebih di atas zat. Mafhumnya zaidah ala zat. Mafhumnya berbeda juga dengan zat. Bukan ain zat. Yang kedua, bahwa sifat itu tidak bisa berada dengan sendirinya. Sifat itu butuh kepada tempat, yang tempatnya adalah zat Allah. Tapi jangan bayangkan itu seperti daraf dan madruf. Seperti air dengan gelas. Yani gelas itu adalah zat Allah, air itu adalah sifat, bukan begitu. Karena zat Allah itu tidak berbentuk, tidak memiliki fisik. Sifat yang ketiga, hukum sifat yang ketiga yang kita akan bahas hari ini adalah katelak teruk galak ya. Katelak asa. Po dulu atas 35. Po 20. Tunggu wuduk 30 minit, sembahyang 15 minit. Honda 10 minit. Okay. Hukum sifat yang ketiga yang akan kita bahas hari ini bahwa hawadis tidak boleh berada pada zat Allah. Bahwa sifat ini kadim, bukan hadis. Kenapa tidak boleh kita katakan sifat ini hadis? Karena kalau hawadis dan hawadis ini berada pada suatu zat, yang zat ini kadim. Andai sifat Allah itu hadis, maka sungguh kadim menjadi tempat bagi hawadis. Itu tidak boleh. Adapun karamiyah dan majusi mengatakan boleh sifat yang hawadis letak pada zat yang kadim. Allah bersuara. Suara itu hadis, iya. Letak pada zat kadim, iya. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang salafi. Paham ya? Al-hukmu tsalitsu anna sifati kullaha qadimatun. Hukum yang ketiga, bahwa sifat semuanya itu kadim. Tidak ada permulaan. Untuk wujudnya itu tidak ada permulaan. Fa innaha in kanat hadisatan kanal qadimu subhanahu mahallan lil hawadisi wa huwa muhalun. Kenapa semua sifat Allah itu adalah kadim? Karena bahwa sungguh sedemikian sifat, jika sifat itu hadis, maka yang kadim, yakni zat Allah yang kadim itu telah menjadi tempat bagi yang hawadis. Dan yang kadim menjadi tempat bagi hawadis adalah suatu yang mustahil. Jadi ini metode yang keempat yang dipakai oleh Ghazali. Tidak memberi argumen bahwa sifat itu kadim, tapi cukup membantah bahwa sifat itu tidak boleh hadis. Ini ada dua opsi. Sifat ada kala kadim, ada kala hadis. Sifat Allah tidak boleh hadis. Karena berefeknya apa? Berefek kepada yang mustahil. Suatu yang membawa kepada mustahil. Maka sifat Allah mesti kadim. Tidak ada permulaan bagi wujudnya sebagaimana wujud zat Allah. Au kana yattasifu bi sifatin la taqumu bihi wa dzalika adharu istihalatin kama sabaka. Ataupun adalah zat kadim itu bersifat dengan sifat yang tidak berada sifat itu dengan zat. Ini juga tidak boleh. Ini ataf kepada yang mustahil ya. Tidak boleh juga Allah itu bersifat, memiliki suatu sifat, tapi sifatnya bukan letak pada zat. Sebagaimana pendapat Mu'tazilah dan falasifah. Wadzalika, yang model kedua ini, yakni Allah memiliki sifat, tapi sifatnya tidak letak pada zat Allah. Ini lebih jelas mustahilnya. Wadzalika adharu istihalatin kama sabaka. Ini lebih jelas kemustahilannya sebagaimana yang telah terdahulu. Dari mana? Adharnya dari mana? Lebih jelas dari sifat itu hadis dan letaknya pada kadim. Nisbah di antara keduanya lebih jelas kemustahilan yang
Walam yadhhab ahadun ila hudusil hayati wal qudrati. Dan tidak ada seorang pun berpendapat kepada hudusnya hayah dan kudrah. Tidak ada seorang pun menurut riset Imam Al-Ghazali, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat hayah itu hadis. Kudrah itu tidak ada seorang pun. Wa innama i'taqadu dzalika fil ilmi bil hawadis wa fil iradati wa fil kalami. Hanya saja mereka itu meyakini sedemikian hadis, yakni ada permulaan, sifat-sifat yang ada permulaan pada ilmu, yang ilmu itu dengan hawadis, mengetahui suatu yang hawadis itu hawadis. Kita tahu anak akan lahir, berarti anak itu diawali oleh tidak ada kemudian ada. Maklum yang diketahui itu hawadis kan, ada permulaan, ini diawali oleh tidak ada. Begitu juga berdasarkan keyakinan yang salah. Dan pada iradah dan pada kalam. Kenapa? Karena kalam terhubung dengan hawadis ya kan, membicarakan masa depan, ada perintah, ada larangan. Kemudian ada iradah, menginginkan untuk menciptakan. Itu kan hawadis semua. Maka mereka meyakini ilmu, iradah dan kalam itu hawa. Adapun kudrah dan hayah kadim. Wa nahnu nastadillu ala istihalati kaunihi mahalan lil hawadisi min salasati wujuhin. Dan kami akan kami hadirkan bukti terhadap kemustahilan keadaannya Allah itu menjadi tempat bagi hawadis daripada 3 sisi. Imam Ghazali menyampaikan, saya akan memberikan 3 dalil yang memberi bukti, 3 dalil yang akan menjelaskan bahwa Allah tidak boleh menjadi tempat bagi hawadis. Ini persoalan yang sangat penting dan sangat genting. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu boleh bersifat dengan sifat hawadis. Boleh. Dan sebagian filsuf barat juga meyakini hal sedemikian rupa. Berangkat dari ini, tadi pas saya membaca ini teringat dengan ungkapan yang sering kita sampaikan, sifat jaiz ba Allah. Makna sifat jaiz apa ba Allah? Makna sifat apa? Makna sifat dulu apa? Sesuatu yang berada pada zat. Zat Allah itu kadim. Sifat itu mestikah? Jaiz itu hadis apa kadim? Hadis. Enggak ada sifat yang disampaikan oleh ulama al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Hanya begitu di Ummul Barahin. Yang jaiz pada hak Allah Ta'ala. Boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Boleh memberi rezeki, boleh tidak memberi rezeki. Boleh memberi azab ataupun tidak memberi azab. Semuanya itu kembali kepada sifat kudrah. Kembali kepada sifat kudrah itu memiliki ta'alluq. Allah memiliki sifat kudrah. Yang dengan kudrah itu bisa menciptakan mungkinat. Di antara mungkinat apa? Menciptakan manusia, menghidupkan manusia, memberi rezeki manusia. Dan itu semua adalah perkara yang jaiz untuk ta'alluqnya. Kudrahnya wajib. Maka makna sifat jaiz apa? Ada enggak dalam kitab yang kita baca? Yang disampaikan hanya al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Karena kalau makna sifat jaiz, yakni sifat jaiz ba Allah. Ini sudah qiyamul hawadis pada zat Allah. Karena jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Kata lain kembali kepada sifat af'al. Sifat af'al pada dasarnya itu kembali kepada sifat ma'ani. Jadi yang pertama ada zat, kemudian sifat af'al. Sifat af'al seperti memberi rezeki, seperti menciptakan, seperti menghidupkan. Ada kan nama-nama Allah yang menunjuki ke makna itu? Itu semua sifat af'al. Sifat af'al itu hudus, muta'alaknya. Yang mana sifat af'al itu hasil daripada kudrah. Paham ya? Paham? Oke. Ad-dalilul awwalu anna kulla hadisin fahuwa jaizul wujud. Wal kadimul azaliyu wajibul wujud. Dalil yang pertama, bahwa sungguh semua yang ada permulaan, semua wujud yang ada permulaan,
maka dia itu adalah jaizul wujud. Dia boleh untuk ada. Karena kalau dia itu bukan jaiz, yakni lawannya kadim, berarti dia tidak ada permulaan. Wal kadimul azaliyu, kadim yang azali itu wajib wujudnya. Ini dua yang berlawanan ya. Semua yang hadis itu jaizul wujud. Kadim, azali, wajibul wujud. Walau tatarrakal jawazu ila sifatihi lakana dzalika munaqidan liwujubi wujudihi. Dan kalau datanglah boleh, kalau ada celah boleh kepada sifatnya Allah, datang, tatarraka itu jalan, dan kalau adalah jalan boleh kepada sifat Allah, maksudnya boleh sifat Allah itu jaiz. Sifat Allah itu jaiz, niscaya adalah sedemikian, yakni sifat yang jaiz itu menentang bagi wajib wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu wajib. Andai kita asumsikan sifat Allah itu hadis, yakni jaizul wujud, itu bertentangan. Karena yang namanya wajibul wujud bukanlah jaizul wujud. Yang namanya jaizul wujud bukanlah wajibul wujud. Dua yang berlawanan. Paham? Kalau kita mengatakan Allah itu wajibul wujud, berarti bukan jaizul wujud. Maka sifatnya juga begitu. Baik nanti Allah yang menciptakan sifat itu, ataupun tercipta daripada lain, itu mustahil. Karena Allah kalau menciptakan sifatnya, berarti sifatnya hadis, jaiz. Boleh ada, boleh tidak. Fa innal jawaza wal wujuba yatanaqadani. Karena bahwa sungguh jawaz, boleh, dan wajib itu bertentangan keduanya, kontradiksi keduanya. Maka oleh karena itu, fa kullu ma huwa wajibudz dzat faminal muhali ayyakuna jaizaz sifat wa hadza wadihun binafsihi. Maka semua perkara itu wajib secara zatnya. Zatnya itu wajib ya. Ini idafah sifat bagi mausuf. Semua perkara itu zatnya wajib. Maka termasuk daripada yang mustahil bahwa adalah dianya perkara tersebut jaizus sifat. Ini jelas dengan sendirinya. Ini sangat jelas. Ini jelas dengan sendirinya tanpa memberi argumen tambahan. Jadi zat yang wajibul wujud, maka mustahil pada yang wajibul wujud letak yang jaizul wujud. Ini sekarang bagaimana? Dia tidak ada permulaan, tapi letak padanya sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang ada permulaan. Ini hudus itu kan ada permulaan. Berada pada yang tidak ada permulaan. Ceritanya begini, sebelum ada dia di mana? Kan nggak ada kan? Sebelum ada hudus kan kadim sudah ada. Ini posisi dia di mana? Kan nggak ada. Bagaimana kita sekarang katakan hudus itu berada pada zat yang kadim? Ini dalil yang pertama, tapi tidak terlalu kuat. Ad-dalilus tsani wa huwa al-aqwa. Dalil yang kedua, dan dalil yang kedua ini lebih kuat daripada yang pertama. Karena dalil yang pertama itu bisa dikritik. Annahu law qaddara hululu hadisin bidzatihi lakana la yakhlu imma ay yartaqiya al-wahmu ila hadisin yastahilu qablahu hadisun aw la yartaqi ilaihi. Bahwasanya kalau diasumsikan beradanya suatu hadis pada zatnya Allah Ta'ala, kalau diasumsikan bertempatnya ya, hulul itu berada ya, halun, berada suatu kepada suatu yang lain. Seperti beradanya sifat kepada zat, kan hulul namanya kan, menyatu ya. Kalau diasumsikan beradanya suatu yang hadis, ini pada zatnya Allah Ta'ala, niscaya adalahnya yang hadis itu, sini. Ada kala tidak terlepas, tidak sunyi, tidak terlepas, ada kala bahwa sampai anggapan kepada yang hadis, yang mustahil sebelumnya hadis oleh hadis, ataupun tidak sampai dianya anggapan kepadanya hadis yang mustahil sebelumnya oleh hadis. Ini dalil yang kedua. Andai kita asumsikan
bahwa hal yang baru ada, itu boleh ada pada zat Allah. Zat Allah itu kadim. Sekarang suara kan dari tidak ada kemudian ada. Allah bersuara. Suara itu ada pada kadim. Suara itu ada permulaan, kadim itu tidak ada permulaan. Kita asumsikan sekarang ada begitu. Ada kejadian begitu. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, adakala hadisnya itu mustahil sebelumnya ada hadis. Berarti itu permulaan, hadis yang pertama. Ataupun anggapan kita bisa menganalisa, menakdirkan di belakang hadis ini ada hadis yang lain, di belakang hadis ini ada hadis yang lain, di belakang hadis ini ada hadis yang lain. Seperti yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan sifat Allah itu hudus dan boleh berada pada zat Allah. Mana hadis apa? Tidak ada awal. Dia ada permulaan, tapi sebelumnya ada hadis lain. Dan sebelumnya ada hadis yang lain. Maka alam semesta ini bagi Ibnu Taimiyah kadim bin nau. Maknanya apa? Kita manusia ini hadis. Tapi sebelum kita alam ini terbuat dari apa? Sebelum hingga tanpa ada awal. Itu keyakinan. Itu yang fatal dari Ibnu Taimiyah. Yang fatal daripada keyakinannya. Ke Mbak Hanji Kuno. Oke. Jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama, anggapan kita, waham kita, hadisnya yang letak pada zat Allah itu ada permulaan. Misalnya gini, Al-Quran itu ada permulaan kan? Al-Fatihah misalnya. Ya kan? Bismillah. Bismillah itu ada permulaan, letak pada zat yang kadim. Tidak ada sebelum hadis ini. Hadis itu Allah yang pertama. Asumsi yang kedua, hadis ini ada hadis sebelumnya, ada hadis sebelumnya, ada hadis sebelumnya, ada hadis sebelumnya, ada hadis, dan itu berada pada zat Allah. Paham? Ini dua opsi dulu. Belum masuk ke pembatalan. Bal kullu hadisin fayajuzu ayyakuna qablahu hadisun. Bahkan semua perkara yang baharu, perkara yang ada permulaan, wujudnya itu ada permulaan, maka bolehlah sebelumnya yang hadis itu oleh hadis yang lain. Bahkan gini, terlepas daripada dua opsi ini, boleh saja suatu yang hadis boleh berada sebelumnya itu hadis yang lain, ya kan? Kita ini baharu, sebelum kita ada ayah kita juga hadis, sebelumnya ada hadis, sebelumnya seperti pertanyaan siapa duluan telur dengan ayah. Oke. Ini dua opsi kan? Ini qadhiyah syartiyah munfasilah. Ada kala hadisnya itu ada permulaan, ada kala hadis itu di belakangnya ada hadis yang bersambung. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua nih. Ini duluan yang dikritik yang kedua. Fa in lam yartakil wahmu ilaihi lazima jawazu ittisafihi bil hawadisi abadan wa lazima minhu hawadisu la awwala laha wa qad qama dalilu ala istihalatihi. Maka apabila tidak sampai anggapan kita kepada hadis yang mustahil sebelumnya itu ada hadis. Ada dua opsi kan tadi? Ada yartaki, ada la yartaki. Ini yang kedua dulu. Makna la yartaki bahwa boleh sebelum hadis itu ada hadis. Paham ya? Makna wa in lam yartaki, sebelum hadis itu ada hadis, sebelumnya ada hadis dan bersambung hingga ke azali. Apabila tidak sampailah waham kepadanya anggapan, yakni kepada hadis yang mustahil sebelumnya ada hadis. Bukan begitu. Terus bagaimana? Boleh di belakang hadis itu ada hadis yang lain. Niscaya bolehlah berstatusnya zat yang kadim dengan hawadis abadan selamanya. Dan lazim daripada pendapat ini oleh adanya hawadis yang tidak ada permulaan baginya hawadis. Padahal sungguh telah ada dalil, sungguh telah diberikan dalil terhadap kemustahilannya hawadis la awwalalaha pada permulaan kadimnya Allah. Ini baca kembali di pembahasan kidam. Ini opsi yang kedua tadi, bahwa
hadis itu bersambung seperti telur dan ayam, sebelumnya, dan letaknya pada azali. Opsi yang begini, kalau kita berkatakan begini, maka sama dengan Allah itu telah memiliki status dengan hawadis yang selamanya. Lazima jawad. Maka bolehlah berstatusnya Allah dengan hawadis selamanya. Dan lazim daripadanya oleh hawadis yang tidak ada awal baginya hawadis. Sekarang begini, makna hawadis apa dulu? Ada permulaan. Kalau dia terhubung pada azali, makna azali apa? Maka kalau hawadis ini berada pada kadim, sama dengan hawadis itu tidak ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan, dia telah menjadi tidak ada permulaan. Kan kontradiksi. Bukan lagi hadis namanya. Yang namanya hawadis, yang namanya baharu, dia ada permulaan. Andai baharu ini letak pada zat Allah, bersambung hingga ke azali, maka maka sungguh akan ada apa? Hawadis yang tidak ada perlawanan, yang tidak ada awalan. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pembahasan awal, yang baru berarti banyak baca ya. Dan lazim bersifatnya Allah dengan hawadis selamanya. Karena apa? Kadim itu nggak boleh hilang kan? Kadim itu boleh hilang nggak? Sesuatu yang kadim wajib baka. Maka andai hadis itu ada sejak azali, maka dia selamanya begitu. Andai sungguh warna merah, maka selamanya warna merah. Sedangkan hadis itu ada perubahan-perubahan. Juga fatal. Kembali ke pembahasan tadi. Ini kalau opsi makna Allah bersifat dengan hawadis. Hawadis ini ada keberlanjutan ke belakang hingga ke azali. Wa hadzal qismu ma dhahaba ilaihi ahadun minal ukala. Pembahagian ini tidak ada seorang pun yang berpendapat kepadanya oleh seorang pun daripada orang-orang yang berakal. Imam Ghazali menyampaikan tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa Allah itu memiliki sifat hawadis, yang hawadis itu. Namun Ghazali hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Setelah Imam Ghazali kira-kira 200 tahun, ada ulama yang berpendapat begitu, yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, ini wahadzal qismu kait. Ada yang berpendapat gini. Cuma Imam Ghazali nggak tahu. Karena halalahi loh dengannya. Ini ada kitab khusus yang membahas Ibtal Hawadis la awwalalha yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah, yang ditulis oleh Syekh Said Fudah. Paham ya? Wa inirtaqal wahmu ila hadisin istihala qablahu hudusu hadisin. Fatilkal istihalatu likabulil hadisi fi dhatihi la takhlu imma an takuna li dhatihi aw li zaidin alaihi. Rapi sekali. Apabila sampailah anggapan kepada hadis yang mustahil sebelumnya hadis itu adanya hadis yang lain. Yang pertama tadi ya. Hadis, letaknya sifat hadis pada Allah, letaknya suatu yang baharu pada Allah, yang mana mustahil ada yang baharu sebelum yang baharu itu. Allah itu kadim. Kemudian Allah berbicara. Yang Allah itu berbicara ada permulaan. Ya kan? Hadis berarti kan? Ada nggak sebelumnya? Tidak ada, cuma itu. Ini pendapat Karamiyah dan Majusi. Opsi yang ini ada dua kemungkinan. Fatilkal istihalah, maka sedemikian mustahil untuk menerima hadis pada dirinya kadim, pada dirinya itu tidak terlepas ada kala bahwa ada dianya mustahil karena zatnya Allah ataupun karena zaid ala zat. Pertanyaannya, Allah berbicara nih. Allah bersuara. Ini pendapat yang salah ya? Pendapat yang salah, Bu. Karamiyah. Allah berbicara, Allah bersuara. Ada permulaan, berarti sudah ada hudus, ada yang hadis pada zat yang kadim. Boleh nggak sebelumnya? Tidak boleh. Itu pertama. Pertanyaannya, kenapa mustahil itu? Mustahil itu apakah karena diri Allah?
ataupun karena alasan yang lain. Baik alasan internal ataupun eksternal lah bahasanya. Alasan internal berarti alasan diri zat Allah itu tidak boleh. Ataupun eksternalnya. Ini ada faktor yang lain. Sampai dia tidak boleh ada hawadis sebelumnya. Paham? Sekarang berbicara. Sebelumnya nggak ada. Mustahil berbicara sebelumnya. Kenapa mustahil? Apakah karena zat Allah? Faktor karena zat Allah ataupun ada yang di luar. Wa batilun ay yakuna li zaidin alaihi fa inna kulla zaidin yufradu mumkini takdiru adamihi. Dan batallah bahwa ada dianya menerima hadis. Tidak boleh yang menerima hadis ya, mustahil untuk menerimanya hadis. Itu karena alasan eksternal lah, alasan yang zaid ala zat. Kenapa? Karena bahwa sungguh yang zaid yang diasumsikan akan mungkinnya takdir itu takdir adamnya. Pertanyaannya, kenapa Allah berbicara sekarang? Tidak boleh sebelumnya, karena ada faktor yang lain. Nah, ini nggak boleh karena ada faktor lain. Karena faktor lain ini hadis apa kadim dia? Kalau kita boleh kita asumsikan, tidak ada. Ini ceritanya begini. Dia tidak ada. Allah berbicara, Tuhan berbicara sekarang. Sebelumnya tidak berbicara. Kenapa tidak berbicara? Mustahil berbicara sebelumnya. Karena ada faktor yang lain. Ada faktor yang lain. Nah, ini tidak boleh alasan faktor yang lain ini yang mencegah. Karena faktor yang lain ini hadis apa kadim? Dia nggak boleh hadis karena boleh ada dan boleh tidak. Ini yang maksudnya. Maka batallah bahwa tidak menerimanya hadis sebelum hadis itu karena zaid. Kenapa? Karena semua yang zaid itu diasumsikan mungkin takdirnya akan takdir adamnya. Ya, maksudnya apa? Boleh kita asumsikan dia ada, boleh kita asumsikan dia tidak ada. Fayalzamu minhu tawasulul hawadisi abadan wa huwa muhalun. Maka lazim daripadanya kita katakan zaid, ini masih lanjutan. Alasan karena eksternal oleh kebersambungannya hawadis selamanya. Pertanyaannya begini nanti. Ini berefek. Kenapa Allah berbicara sekarang, kenapa nggak berbicara sebelumnya? Karena ada faktor yang lain. Ada faktor di luar dari zat. Nah, yang zat ini kenapa? Kenapa bisa mencegah Allah tidak berbicara sebelumnya? Maka perlu alasan yang lain juga kan? Kenapa dia bisa mencegah Allah berbicara sebelumnya? Ini Allah berbicara sekarang. Karena ada faktor X. Ada eksternal. Oke. Kenapa dia sampai mencegah tidak boleh ada berbicara sebelumnya? Kita tanyakan kepada dia. Karena ada yang alasannya ada dua. Karena diri zat Allah ataupun karena zaid lagi. Oh, karena zaid. Kita tanyakan lagi. Zaid itu kenapa dapat mencegah lagi? Alasannya ada dua. Nah, kemudian kita tanyakan lagi. Maka terjadilah hawadis yang berkesambungan selamanya. Wahwamu dan ini adalah mustahil. Faham? Jadi yang membuat Allah tidak berbicara sebelum saat ini karena ada faktor lain. Kita tanya, kenapa faktor lain itu mencegah? Pada faktor itu mungkin. Oh, karena ada alasannya lain. Nah, yang alasannya lain itu kenapa membuat alasannya gini? Oh, karena ada alasannya lain. Alasannya lain kenapa begitu? Fala yabqa illa anna istihalatahu min haitsu inna wajibal wujud yakunu ala sifatin yastahilu ma'aha qabulul hawadisi lidzatihi. Maka tidak tersisalah kecuali bahwa sungguh kemustahilannya adanya hawadis ya, sebelumnya hadis. Ingat, istihalatahu ini masih pembahasan yang tadi, menerimanya hawadis sebelumnya hadis itu. Maka tidak tersisalah kecuali bahwa sungguh kemustahilannya adanya hawadis sebelum hadis dari sisi bahwa sungguh wajibul wujud itu berada di atas satu sifat yang mustahil dengan sifat tersebut oleh menerimanya hawadis karena dirinya zat. Allah berbicara sekarang dengan contoh yang sama. Allah berbicara. Allah itu kadim. Berbicara itu hadis.
Kenapa tidak ada berbicara itu? Karena alasan Zaid sudah terbatalkan, sudah terbantahkan. Alasannya apa? Alasannya karena Allah itu kan wajibul wujud. Ya kan? Allah itu wajibul wujud. Yang wajibul itu memiliki sifat yang mustahil adanya hawadis padanya sifat. Kata lain, yang tersisa adalah kenapa Allah baru berbicara sekarang? Kenapa nggak sebelumnya? Karena nggak mungkin berbicara sebelumnya. Karena zat Allah itu wajibul wujud. Yang wajibul wujud itu tidak menerima yang namanya baharu. Karena wajibul wujud itu kan tidak ada permulaan. Sedangkan hadis itu ada permulaan. Kita tanyakan, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak sebelumnya? Oh, karena ada faktor lain. Kenapa ada faktor lain? Karena ada faktor lain. Kenapa ada faktor lain? Maka terjadi hawadis juga. Oh, kenapa nggak? Itu nggak bisa jawaban begitu. Terus jawabannya apa? Kenapa Allah baru bicara sekarang? Kenapa nggak sebelumnya? Karena zat Allah itu kadim. Yang kadim itu tidak membolehkan adanya hawadis padanya. Oke. Fa'idha kana dzalika mustahilan fi dzatihi azalan istahala ayyang qalibal muhalu jaizan. Jadi begini ceritanya. Allah itu kan tidak ada permulaan, maka tidak ada hawadis saat itu. Karena makna hawadis kan ada permulaan, sedangkan Allah tidak ada permulaan. Kemudian baru ada hawadis. Kenapa enggak ada yang baharu saat kadim? Kenapa Allah tidak berbicara saat yakni berbicara bersuara ya. Ini berdasarkan mazhab mereka. Kenapa Allah tidak bersuara sejak karena bersuara itu ada permulaan, sedangkan itu tidak ada permulaan. Maka hadisnya letaknya hawadis pada zat Allah di kemudian, tidak. Karena nggak mungkin. Oke. Ini belum masuk nih, baru masuk. Apabila adalah sedemikian itu mustahil pada zat Allah sejak azali, maka mustahillah bahwa berubah yang mustahil itu jaiz. Jadi ceritanya begini. Kenapa Allah nggak boleh bersuara semenjak azali? Karena mustahil. Mustahil itu. Karena makna azali tidak ada permulaan. Bersuara di masa azali sama dengan mengatakan yang tidak ada permulaan kan mustahil. Sekarang baru boleh. Ini berefek apa? Maka kalau Allah bersuara pada azali itu adalah suatu yang mustahil, maka mustahil juga yang mustahil itu berubah menjadi jaiz. Gini, 1 + 1 5, mustahil 5. Boleh nggak berubah dari mustahil menjadi jaiz? Allah memiliki kawan itu mustahil. Boleh nggak kemudian nanti baru ada kawan? Yang namanya mustahil selamanya mustahil. Yang namanya jaiz, ya jaiz. Yang namanya wajib, sekarang. Allah tidak bisa berbicara, tidak boleh bersuara ya. Yang mana bersuara itu adalah hadis. Tidak boleh ada hawadis di azali. Mustahil adanya hawadis pada azali. Mustahil Allah bersuara di azali. Karena azali tidak ada permulaan. Bersuara itu ada permulaan. Kalau itu mustahil saat azali, maka mustahil ini tetap mustahil. Tidak bisa berubah menjadi jaiz. Berubah suatu mustahil ke jaiz adalah suatu kemustahilan. Paham? Dan Allah kadim kan? Azali. Boleh nggak berubah menjadi hadis? Nggak boleh. Suatu yang sudah tertentukan pada azali, maka selamanya begitu. Paham? Wa yanzilu dzalika manzilata istihalatihi likabulil launi azalan. Fa inna dzalika yabqa fima la yazal. Li'annahu lidzatihi la yaqbalul laun bittifaqil uqala. Dan wayunzalu, dan ditempatkan akan sedemikian akan tempat kemustahilannya Allah untuk menerima warna di azali. Maka bahwa sungguh sedemikian, yakni mustahilnya menerima warna itu kekal, yakni baqa pada fima la yazal selanjutnya. Jadi gini, boleh nggak Allah berwarna di azali? Mustahil Allah. Maka kalau Allah tidak boleh berwarna semenjak azali, maka selanjutnya juga mustahil. Ini wa yunzalu itu analogikanya, contohnya. Ini kasusnya seperti kasus tidak boleh Allah itu berwarna di azali. Boleh nggak kemudian hari berwarna? Nggak boleh.
Paham? Beda dengan manusia nanti ya, beda dengan manusia. Li'annahu lidzatihi la yaqbalul laun biittifaq. Karena bahwasanya mustahil karena diri zat itu tidak menerima, karena diri zat Allah itu tidak menerima warna sepakat para ukala. Sepakat para ukala, zat Allah itu tidak menerima warna. Jadi selamanya diri, alasannya bukan karena lain, karena dirinya. Paham? Walam yajuz an tataghayyara tilkal istihalatu ila jawazi fakadha sairul hawadis. Maka tidak bolehlah bahwa ada perubahan sedemikian hawadis kepada jaiz. Maka begitu juga hawadis. Tidak boleh sesuatu yang mustahil berubah kepada jaiz. Begitu juga yang berlaku pada hawadis. Kalau dia tidak ada hawadis itu pada azali, maka fima lam yazal juga tidak ada. Fa in qila hadza yubtilu bihudusil alam. Fa innahu kana mumkinan qabla hudusihi wa lam yakunil wahmu yartaki ila waqtin yastahilu hudusahu qablahu wa ma'a dzalika yastahilu hudusahu azalan wa lam yastahil 'alal jumlati hudusuhu. Ada pertanyaan. Ini mungkin kita sempat berpikir juga. Ini batal dengan hudusnya alam. Ini terbantahkan dengan alam ini ada permulaan. Fa'innahu, maka bahwa sungguh alam itu adalah suatu yang mungkin sebelum adanya alam. Walam yakun, dan tidak adalah anggapan itu sampai kepada satu waktu yang mustahillah hudusnya alam sebelumnya waktu tersebut. Walaupun sedemikian, mustahil adanya alam di azali dan tidak mustahil secara jumlah oleh hudusnya alam. Jadi ceritanya begini, ini alam semesta ini ada permulaan kan? Ada permulaan. Sebelum alam ini diciptakan, dia mungkin apa tidak? Mungkin. Oke. Mungkin. Sebelum dia ada waham kita tidak sampai kepada suatu kesimpulan, tidak boleh misalnya alam ini ada hari Sabtu, tidak boleh alam ini ada sebelum hari Sabtu, yakni hari Minggu, enggak hari Jumat, hari Kamis. Dalam arti alam ini hudus, boleh ada sekarang, boleh sebelumnya, boleh di hari tertentu, boleh di waktu kapanpun Allah mengadakannya hawadis. Alam itu ada nggak di sejak azali? Tidak ada. Tapi ada nggak alam itu? Ceritanya begini. Ini hubungan dengan yang di belakang. Alam ini kan tidak ada. Kemudian ada. Ada perubahan kan? Dari tidak ada kemudian ada. Boleh kok ada perubahan. Sedangkan yang tadi tidak boleh ada perubahan. Yang mustahil berarti selamanya mustahil. Tidak boleh berubah menjadi di azali tidak boleh Allah berbicara. Tapi di kemudian baru boleh berbicara. Allah waktu azali tidak ada iradah. Karena belum ada manusia. Tapi saat ada manusia baru ada iradah. Allah tidak berbicara sebelumnya. Ini kata Karamiyah. Bapaknya orang Wahabi. Kemudian saat manusia sudah ada, Allah baru berbicara. Berbicara itu hadis yang letak pada zat kadim. Oh, enggak boleh. Karena yang namanya mustahilnya tetap berlangsung. Ini mustahil kemudian berubah menjadi jaiz. Dikritik. Alam di azali tidak ada. Tapi sekarang boleh kok. Ya kan? Dan boleh kok alam ini berada bukan pada waktu yang sudah ditentukan. Itu maksudnya. Jadi mungkinan qabla hudusihi walam yakunil wahmu yartaki ila wahmin yastahilu hudusahu qablahu. Boleh kok dia ada sebelum waktu yang sudah diciptakan. Walaupun demikian, dia mustahil hadus. Tidak boleh adanya alam semenjak azali. Mustahil kan? Tapi kemudian boleh nggak? Titik samanya gini, titik kritiknya gini. Alam itu mustahil diciptakan semenjak azali.
Karena alam itu ada permulaan, azali itu tidak ada permulaan. Kemudian alam ini ada nggak? Oke, ada perubahan kan? Dari mustahil, kemudian menjadi Yang tadi, Allah berbicara, tidak boleh Allah berbicara semenjak azali. Karena azali itu tidak ada awal, berbicara ada awal. Kemudian Allah berbicara. Oh, nggak boleh. Kenapa? Karena ada perubahan karena tidak boleh berubahnya suatu yang mustahil menjadi Kita bantah. Ada kok yang mustahil merubah jadi apa? Alam. Alam ini mustahil ada pada waktu azali. Kemudian alam ini jaiz ada setelah itu. Apa yang bedanya? Paham? Sebelum dijawab, sudah dapat nggak jawabannya? Alam ini terpisah daripada zat Allah, sedangkan sifat yang dibahas tadi. Lihatlah jawaban. Qulna hadza ilzamu fasidun fa innama nuhilu itsbata dzatin tambu an kabuli hadisin likauniha wajibatal wujud. Tapi keren kan kritikannya? Tapi salah. Summa tanqalibu ila jawazi qabulil hawadisi. Kami jawab, ini ilzam, kritikan ini rusak, bermasalah, nggak kena. Kenapa? Karena bahwa sungguh kami hanya saja kami mustahilkan menetapkan suatu zat yang zat itu tidak menerima daripada tambu ada di belakang saya, ada ingat makna tambu di belakang? Apa? Enggan daripada menerimanya hadis. Kenapa? Kenapa mustahil? Karena bahwa sungguhnya zat itu wajibul wujud. Kemudian berubah yang wajibul wujud itu kepada jawaz menerimanya hawadis. Kemudian berubah dianya wajibul wujud itu kepada jawaz yang jawaz itu menerima hawadis. Oh gini, ini ilzam kritikan kalian itu bermasalah. Kami berpendapat, meyakini mustahil ada suatu zat yang wajibul wujud dan tidak menerima diri zat tersebut adanya hawadis padanya. Karena yang nama wajibul wujud tidak ada permulaan. Hawadis itu ada permulaan. Ini maka tidak boleh adanya hawadis pada wajibul wujud. Kemudian setelah itu baru berubah dari tidak boleh, nggak boleh juga karena yang namanya zat walaupun setelahnya tetap kadim kan. Azali itu bukan kayak waktu. Sebentar azali, kemudian bukan azali. Yang namanya zat Allah hingga sekarang, hingga selamanya azali. Berarti kalau Allah itu azali, tidak menerima adanya hawadis. Jadi bedakan, kita memustahilkan adanya satu sifat yang sifat itu wajibul wujud. Tidak menerima yang zat wajibul wujud adanya hawadis padanya. Kemudian boleh adanya hawadis pada itu yang kita mustahilkan. Adapun alam ini, wal alamu laisa lahu dzatun qabla al hudus mausufatun bi annaha qabilatun lil hudusi aw ghairu qabilatin hatta yanqaliba ila qabuli jawazil hudusi fayalzamu dzalika ala masaki dalilina. Alam yang kalian kritik tadi, alam itu tidak adalah bagi alam itu ada zat sebelum hudus. Ini, kita sebelum diciptakan, ya nggak ada. Alam itu sebelum diciptakan, ya tidak ada sama sekali. Alam itu sebelum hudus, sebelum ada, dia tidak ada sama sekali. Laisa lahu dzatun qabla al-hudus. Mausufatun yang zat itu bersifat dengan bahwa sungguhnya sifat itu menerima bagi hudus dan tidak menerima sehingga berubah dianya alam kepada menerimanya hudus. Maka lazimlah sedemikian di atas masak itu arah dalilnya kita. Ini. Menurut kita Asy'ariyah, ma'dum sesuatu yang tidak ada ya tidak ada. Ma'dum tidak ada sama sekali. Alam, bayangkan saja langit dan bumi. Langit dan bumi sebelum diciptakan yang nggak ada sama sekali, kosong, yang nggak ada. Dia tidak ada zat yang zat itu boleh ada dan boleh tidak. Ini ada anggapan ya, Mu'tazilah mengatakan alam ini
Sebelum diciptakan, zatnya sudah ada. Sehingga dia boleh ada dan boleh tidak. Tugas Allah apa? Mengidharkan dia. Zatnya sudah ada. Tugas Allah mengidharkan. Kalau kita ma'dum, sesuatu yang tidak ada, ya nggak ada. Jadi kalau tidak ada, nggak ada cerita dia menerima ada dan menerima tidak ada. Maka cerita mungkin itu perkara ya akal. Makna mungkin itu adalah persoalan pengertian akal. Bukan zat ini, ada zat ini, boleh ada. Itu sama dengan sudah ada zat. Ini, zat ini boleh ada dan boleh tidak. Ini sudah ada zat. Yang namanya mungkin belum ada. Ataupun tanpa melihat ke suatu zat. Oke, sekali lagi saya sampaikan. Alam menurut Asy'ariyah tidak ada zat sebelum diciptakan. Oke. Kenapa? Karena pendapat selawannya, Pak, sebelum diciptakan zat itu sudah ada. Yang zat itu apa? Qabilah, menerima untuk ada, menerima untuk tidak ada. Kemudian dia berubah. Berubah untuk apa? Untuk ada. Kalau konsepnya begitu, kena fa'ilzamu dzalika ala masaki dalilina. Kalau ini yalzam kalau berpendapat begitu ya. Kalau berpendapat zat itu ada sebelum hudus. Hatta fa'ilzamu dzalika. Ini fasihah, bukan di atau mafhum mukhalafahnya ya. Mafhum kita apa? Mantuk kita apa? Yang disampaikan oleh Imam Ghazali, alam ini sebelum diciptakan tidak ada sama sekali. Dia tidak ada zat, yang zat itu memiliki sifat sebelum diciptakan ya. Sebelum diciptakan tidak ada zat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Sehingga di kemudian dia berubah menjadi ada. Kalau berpendapat gitu, nah ini mantuknya kan? Andai berpendapat gitu, fayalzamu dzalika ala masaki dalilina. Kalau berpendapat gitu, lazim ala dalil masaki dalilina, kena dalil kita. Dalil yang tadi. Apa dalil yang tadi? Tidak boleh Allah bersuara. Kemudian bersuara. Ya kan? Nah, alam afwan, alam. Alam itu mustahil diazali. Makna mustahil tidak ada alam sama sekali. Kemudian dia baru bukan maksudnya dia mustahil, zatnya sudah ada tapi belum ada berstatus ada. Dia boleh ada dan boleh tidak ada, tapi zatnya sudah ada. Dia belum memiliki sifat wujud. Disitulah masalah wujud itu terbina di atas mazhab Mu'tazilah. Ahwal itu terbina di atas mazhab Mu'tazilah. Oke. Naam, yalzamu dzalika al-mu'tazilatu haitsu qalu lil alami dzatun fil adami qadimatun qabilatun lil hudusi yatra'u 'alaiha al-hudus ba'da an lam yakun. Naam, iya, lazim akannya sedemikian kritikan orang Karamiyah oleh Mu'tazilah. Kalau lawan Karamiyah di sini Mu'tazilah kena. Sekira-kira Mu'tazilah itu berpendapat bagi alam ini ada satu zat pada Adam. Saat alam ini belum ada, itu zatnya sudah ada. Bukan zatnya ini tubuh ya, zatnya sudah ada. Yang zat itu kadim. Kadim. Yang menerima bagi hudus. Yang datang di atasnya oleh hudus setelah bahwa tidak ada dianya hudus. Kalau lawan kalian itu Mu'tazilah kena. Karena bagi Mu'tazilah, kita ataupun alam ini, zatnya ma'dum, sesuatu yang tidak ada, itu zatnya sudah ada. Tugas Allah apa? Memberi sifat wujud. Memberi sifat wujud. Ini mafhumnya harus wujud, harus beda dengan zat dulu kan? Paham? Maka kalau berdasarkan Asy'ariyah, wujud itu adalah ain zat, maka nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita pisahkan daripada wujud, daripada zat, kejadian seperti kejadian Mu'tazilah. Maka Imam Asy'ari menolak wujud itu adalah sifat. Imam Asy'ari menolak wujud itu adalah ain zat. Tapi mutaakhirun menerima pendapat wujud itu adalah panjang kalau kita bahas itu. Jadi kalau Mu'tazilah, dia alam ini sebelum ada dia sudah ada. Adanya dia itu bukan ada.
alam ini sebelum diciptakan, zatnya ada, zatnya itu kadim. Kemudian dia menerima untuk ada, ini muncul ya, idhar. Ya terau yang datang di atasnya oleh hudus, yang mana sebelumnya tidak ah. Kalau berpendapat begitu kena. Andai misalnya Mu'tazilah nih berdiskusi dengan Salafiyah ataupun dengan Ibnu Taimiyah. Alam itu tidak ada di azali. Kemudian ada. Dari mustahil kan berubah menjadi jaiz, boleh kan? Oke. Bagi Mu'tazilah iya. Kenapa? Karena dia dari zatnya sudah ada dari kadim. Kemudian untuk hudusnya tidak boleh. Dia itu kah? Hudusnya itu yang tidak boleh. Kemudian boleh. Sedangkan orang Salafi ataupun Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama karamiyah, Allah itu tidak berbicara di azali. Kemudian berbicara di kemudian. Kita katakan, oh nggak boleh itu. Kenapa Allah nggak berbicara di azali? Karena mustahil. Yang namanya mustahil di azali, sampai kapanpun dia tetap mustahil. Oh boleh kok. Boleh kok yang mustahil itu berubah menjadi hadis. Apa contohnya? Alam. Alam ini nggak boleh kok. Mustahil ada di waktu azali. Tapi kemudian ada kan alam ini? Nah, kita jawab, oh gini, beda Bung. Alam ini tidak ada sama sekali sebelum diciptakan. Tidak ada sama sekali. Kemudian baru ada. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan apa? Zatnya ada. Hudusnya itu belum ada. Boleh ada di kemudian. Maka kritikan kalian nggak kena kepada kami. Paham ya? Fa'amma ala aslina fa ghairu lazim. Maka adapun berdasarkan kaedah kami, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, maka tidak lazim, tidak kena. Fa innamal ladzina quluhu fil alam annahu fi'lun. Wa qidamul fi'li muhalul li anal qadim la yakunu fi'lan. Hanya saja yang kami katakan akannya pendapat padanya alam, bahwa sungguh alam itu adalah hasil perbuatan, dan kidamnya perbuatan itu adalah suatu yang mustahil, karena bahwa sungguh qadim itu tidaklah melakukan. Jadi setiap mazhab kita harus tahu apa dasarnya. Yang dari dasar ini lahir pendapat-pendapat yang lain. Paham ya? Asal kita ini nggak kena. Menurut undang-undang dasar ahli sunnah ini nggak kena kritikan yang tadi. Kenapa? Karena yang kita berpendapat pada alam ini, alam ini adalah hasil yang diciptakan. Hasil yang diciptakan. Fi'lun kan hasil yang dibuat. Yang namanya dibuat pasti ada permulaan. Nggak boleh tidak ada permulaan. Saya buat HP. Berarti sebelumnya kan nggak ada HP. Saya buat rumah. Sebelumnya kan nggak ada rumah. Alam ini diciptakan. Berarti yang namanya diciptakan boleh nggak dia kadim? Tidak boleh kah? Kadim. Kenapa? Karena suatu yang kadim tidak dinamakan melakukan. Karena yang namanya melakukan berarti sebelumnya tidak ada. Kadim itu nggak ada cerita melakukan. Jadi menurut asal kita alam ini ya tidak ada sama sekali. Kemudian dia baru ada. Menurut Mu'tazilah zatnya saat dia belum ada, ada. Zatnya. Kemudian dia boleh ada, boleh tidak ada. Ada perubahan nggak? Perubahannya pada sifat. Zatnya itu tetap ada dari azali. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Ini panjang nih, masih panjang pembahasannya. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi